tanpa kerja, tanpa dagang, tanpa cair 10 miliar setiap bulan. Karena di Al-Quran ayatnya kan yang di surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu tulisannya, orang yang mohon ampun kepadaku, kata Allah bahasanya, kalau diterjemahin orang yang mohon ampun sama Allah, akan aku lipat gandakan hartanya. Itu nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis, nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis, cuman mohon ampun. Nah, maksud saya, coba lu praktekin ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, deketin miknya deketin. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Salam kenal. Saya dari Kebumen. Dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Desa apa? Kisah apa? Banyak kisahnya, Pak. Ibu tinggal di desa apa? Di Bonorowo. Desa Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, kecamatannya Bonorowo. Desanya Sirnoboyo. Sirnoboyo, kecamatan Bonorowo. Bonorowo, Iya. Kabupaten Kebumen. Kebumen. Apa pertanyaannya? Banyak. Dari Kebumen? Banyak. Banyak. Iya. Ya, jangan digaru-garu kalau kelaminnya. Enggak, Pak. Itu, Pak. Udah ya kenalannya ya. Ya, pegangan Haji Marco. Ya. Kalau kagok pegangan. Nah. Enggak, Pak. Ya. Itu, Pak. Pertama saya ke sini ya. Enggak kedengeran suaranya. Alhamdulillah saya nyampe sini mau silaturahmi sama Bapak. Deketin miknya. Miknya deketin. Terus Saya mau silaturahmi. saya mau silaturahmi sama Bapak dan semua teman-teman yang ada di sini. Lo udah salaman dulu sama bapak-bapak. Ya, tadi di sana sudah banyak kali yang lecet. Udah gitu, Pak, saya punya hajat, usaha saya adalah di jungkir balik. Usahanya jungkir balik. Iya. Usahanya apa? Bengkel, Bengkel, Iya. motor, bengkel mobil, bengkel delman. bengkel motor. Bengkel motor. Yang jadi montir ibu atau suami? Suami. Suami. Ibu Saya jadi apa? Wakil montir. Wakil montir. Tepuk tangan dong untuk wakil. Baru denger gue ada wakil montir. Ada juga asisten montir. Wakil montir. Kirain sekretaris montir. Iya, Pak, sekretaris, wakil montir, wakil apa semua. Oh, merangkap semua. Iya, iya. Wakil montir. Iya. Deketin miknya. Miknya deketin. Terus Udah gitu, Pak, biar saya usaha balik lagi lancar, banyak uang, terus udah pokoknya banyak duit dah biar kaya raya, tajir melintir, uangnya banyak, nggak punya utang. ya, itu aja hajatnya. Masih apalagi? Itu anak saya pergi merantau ke Kalimantan, udah 1 tahun nggak ada kabarnya. Laki perempuan? Laki. Saya pengen anak saya pulang. Ya, boleh. Satu lagi itu apa? Bule, bude, Pak Le pada sakit udah berobat kemana-mana. Bule, bude, Pak Le. Pak Le, bude, ya pada sakit udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh. Ya. Bule, Pak Le, Pak D. Bule, bude, Pak Le. Oke. Iya, jadi saya minta apalah dari Bapak gitu biar. Obatnya apa? Ya, terserah Bapak yang mau ngasih, yang penting sembuh. Ya, oke. Tadi ajarin ya. Insya Allah. Oke. Sip, tepuk tangan dong dari Kebumen. Yuk, boleh duduk. Makasih, Pak. Salam. Ya, ini Pak. Kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, pengen usahanya rame, pengen usahanya untung seperti Ibu tadi dari Kebumen, dia usaha bengkel motor. Bengkel motor, suaminya jadi montir, istrinya jadi wakil montir. Wakil montir. Ya, saya pikir tadi suaminya jadi baut, istrinya jadi emur. Nah ya, jadi kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, apakah Ibu dagang nasi uduk, apakah Ibu dagang sotomi, apakah Ibu dagang spare part mobil, ataukah dagang spare part motor, atau Bapak dan Ibu dagang duren, dagang buah-buahan, atau Bapak dan Ibu jualan tanaman anggrek, tanaman pot bunga, atau tanaman buah, apa aja usahanya, dagang sapi, dagang kambing, apa aja, dagang apa aja. Kalau pengen rame, pengen usahanya maju, pengen usahanya untung bersih, praktekin ilmunya nenek kita, kakek kita. Apa tuh? Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat ke tempat usaha, usahain sebelum matahari terbit. Saya punya peternakan sapi, punya peternakan kuda, peternakan. Itu karyawan saya sebelum matahari terbit udah ada di kandang. Masa sih Pak Haji, saya nggak percaya? Coba Bapak buktiin malam ini, jangan tidur. Sebelum matahari terbit, Bapak dan Ibu rame-rame ke kandang sapi. Pasti udah ada karyawan saya.
pasti udah ada yang riado di situ. Atau bapak dan ibu bisa buktiin peternakan sapi perah. Jam berapa tuh karyawan tukang perah sapi perah tuh bekerja zaman dulu? Kalau sekarang masih ada tau nggak? Sebelum azan subuh dia udah pada masuk ke kandang tuh peternakan sapi perah. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, betul? Di mana aja, mau di Bogor, mau itu di Surabaya, mau itu di mana aja, pokoknya peternakan sapi perah deh. Coba bapak dan ibu lihat, sebelum matahari terbit udah ada karyawannya, walaupun si pemiliknya nih, kalau di Jakarta di Pondok Rangon, di Cibubur, itu sebelum matahari terbit, sebelum azan, sebelum pagi-pagi matahari terbit, dia udah ada di kandang. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, ada yang lagi ngelapin ember, apa aja. Nah, bapak dan ibu coba gitu juga. Sebelum matahari terbit, bapak dan ibu udah masuk ke tempat usaha. Kalau nenek saya, sebelum matahari terbit, pagi-pagi banget, dia udah ke sawah. Kalau dia membajak, dia udah nuntun keboknya ke sawah. Makanya sawahnya nggak pernah kena hama. Selalu panen terus. Dan sawahnya makin kaya raya. Kalau kita kan enggak. Jam 7 baru berangkat kita. Lah, nggak tahu. Pak Haji emang bener, orang yang ternak sapi perah sebelum azan udah ada di kandang. Bener, saya nggak bohong. Coba bapak dan ibu buktiin. Setuju gak obrolan saya ini? Udah pernah belum lihat peternakan sapi perah? Belum? Bu, keluarin nenek ibu perah. Sapi perah tuh kalau di Jakarta tuh adanya di Pondok Rangon, di Kebumen ada juga, di Bogor ada, di Kansas. Begitu juga ternak ayam, begitu juga ternak. Nah, apa nggak usah jauh-jauh, yang ada di sini aja. Ibu, bapak nanti habis tahajud jangan tidur. Ibu jalan deh ke kandang sapi saya. Pasti ada orang. Pasti ada orang. Begitu. Jadi di kandang mana? Jadi kan kita kandangnya makin deket-deketan. Atas kuda, sini sapi, belakang kerbau, ini kambing. Siapa aja, pokoknya yang namanya ternak, ya salah satu aja yang wakilin. Sebelum matahari terbit. Nah, bapak juga begitu. Bapak kerja di kantor, misalkan bapak kerja di BRI. Bapak rumahnya di Bogor, kantor BRI-nya misalkan di Jakarta Pusat, di mana misalkan di Semanggi. Bapak berangkat aja sebelum matahari terbit, sebelum azan. Habis azan sholat subuh terus berangkat. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya BRI. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya Telkom. Bohong bapak besok nggak jadi direktur utamanya BPJS. Tapi berangkatnya mesti pagi, walaupun sampai di kantornya jam 6, setengah 6. Itu ilmu zaman dulu pak. Jejekin kakinya dulu di kantor. Nanti di situ kita pasti jadi dirut. Kalau mau jadi presiden sama, kalau mau jadi menteri sama. Itu satu. Kedua, kalau kita punya anak merantau ke Kalimantan, anak bapak merantau ke Sumatera, anak bapak merantau ke luar negeri, atau anak bapak dan ibu nggak inget sama bapak dan ibu, cari fotonya anak itu, ditempelin di pentilnya ibu, jadi nanti dia inget ibu. Pokoknya siapapun yang pernah mentil sama kita, ya pasti datang terus. Apakah itu anak, apakah itu suami, apakah mantan. Cari fotonya, tempelin di pentilnya, langsung di pelakban. Nanti yang ditempel fotonya di pentilnya pasti palanya puyeng. Ini nyata pak, bener, saya nggak bohong. Coba praktekin. Hah? Sampai pentil ibu copot. Sampai pulang. Bu kalau udah pulang ganti fotonya bapak ya pak. Ya dong, kemarin anaknya mulu, sekarang bapaknya apa? Jadi fotonya putra ibu tempelin di pentilnya ibu. Nah, kalau ibu nggak bisa nempelin, ibu video call sama saya, ntar saya kasih tahu tata letaknya. Gimana tuh letaknya yang pas? Karena ada ukurannya, derajatnya ada. Nggak ada yang bohong. Jadi ini berlaku buat semuanya. Tidak aja anak, tapi suami. Pak Haji, bisa gak sih kalau suami yang kalau kita WhatsApp A nggak jawab, WhatsApp B nggak jawab, dia malah lagi sibuk sama tamu-tamunya. Cari fotonya, tempelin di pentilnya. Nanti dia langsung jawab, halo mama, apa kabar? Mama lagi apa sekarang? Mama udah makan belum? Tuh, dasarnya tuh pentil. Nah kalau itu memang terkabul, ibu buru-buru lapor saya, Pak Haji, saya mau asuransiin pentil nenek saya. Kita lagi ada diskon, namanya asuransi huru hara. Kedua, yang ketiga, buat Pak D saya yang sakit-sakitan, Bude saya yang sakit-sakitan, Pak Le saya yang sakit-sakitan, buat Bapak dan Ibu yang lagi sakit-sakitan. Apapun penyakitnya, obatnya cuma satu, alat kelamin kita atau alat kelamin pasangan kita. Jadi ibu colek alat kelamin ibu lawan jenis, tempelin ke jidatnya, sembuh. Tempelin ke mulutnya, nggak cerewet.
Jadi kalau ibu, bapaknya cerewet, duitnya nggak keluar, remes bu alat kelamin ibu, tempelin ke mulut suami, nggak cerewet. Wangi. Nanti kan suami masuk UGD. Jadi colek alat kelamin lawan jenisnya kalau dia masih ada, kalau nggak ada ya alat kelamin dia sendiri. Kalau dia nggak mau, nggak percaya, alat kelamin ibu aja, ibu remes, tempelin ke padenya, tempelin ke budenya, tempelin ke palenya. Bos, saya punya kuda saya habis ngelahirin, umurnya udah 16 tahun, betinanya, habis ngelahirin, nggak bisa jalan. Kata dokter ini lumpuh, karena anaknya gede, jadi dia keluar, pinggulnya kecil. Terus gimana dong dok? Ini udah nggak bisa jalan Pak Haji, ini udah lumpuh. Saya nggak dengerin tuh si dokter hewan. Apa yang saya praktekin? Bos, celana dalam lo gue beli, harganya 50.000, lo kalungin di leher kebuk kuda gue. Nah dikalungin tuh, sekarang kudanya udah bisa berdiri. Makanya ibu ambil celana dalam ibu, kalungin di palenya, kalungin di padenya, dikalungin di budenya. Itu alternatif terakhir. Gitu. Nanti kalau ditanya, emang harus pakai kalung? Ya, ini emas tidak mengkilap bude. Oke, set tepuk tangan dulu, luar biasa. Alhamdulillah Pak Haji, dari itu colek-mencolek itu yang celana 9 hari udah saya laksanain. Alhamdulillah uang transferan akhirnya datang. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Ya, yang celana 9 hari udah saya laksanain, udah ditaruh di itu yang di atas pintu. Alhamdulillah Pak Haji, transferan walaupun masih recehan, alhamdulillah udah datang sampai sini. Terus ponakan saya yang mau ngelamar, alhamdulillah pakai colek juga itu lamaran. Alhamdulillah sekarang udah lulus, ada penghasil utuhnya, pemberitahuan lulus diterima di Alfamart. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ibu kenapa yakin mau maksain praktekin ilmu RDAY? Kan jorok. Apa yang bikin ibu kok mau maksain praktekin ilmu colek alat kelamin? Apa yang bikin ibu kok mau? Yang intinya gini Pak Haji, gratis gitu. Oh gratis ya? Gak pakai mahar, gak apa-apa. Gak pakai mahar ya? Ya, alhamdulillah Pak Haji, Ya. terkabul. Terkabul? Ya. Tepuk tangan dong, wow luar biasa. Coba ulangi lagi bu, man shoot man, mak lampir man. Alhamdulillah. Jagoan seperti Pak Haji saya ya. Ya, acting mulai dari awal, cerita dari awal. Ya, alhamdulillah Pak Haji, yang celana yang 9 hari saya udah praktekin, yang di atas ditaruh di atas itu pintu. Alhamdulillah uang transferan walaupun masih recehan itu Pak Haji dari 200 sampai 5 juta. Jadi celana dalam bekas pakai ditaruh di atas pintu. Yang 9 hari itu. Yang 9 hari. Ya, yang itu kan Pak Haji yang nyuruh. Oh, saya yang nyuruh. Ya. Saya nyuruhnya buat orang lain, nggak buat mak lampir. Tahu saya kan ikut-ikutan Pak. Ya. Alhamdulillah kalau gigi itu udah biasa gitu ya. Ya. Alhamdulillah segala macam udah terkabul gitu. Apa aja yang terkabul bu praktekin ilmu RDAY? Apa aja coba? Nggak pakai celana Pak Haji. Hah? Nggak pakai celana. Nggak pakai celana? Pak Haji yang nyuruh. Tepuk tangan dong, wow. Itu kan nyuruh 99 hari nggak boleh pakai celana, saya laksanain. Iya, jadi orang yang nggak pakai celana dalam tiap hari 24 jam BH nggak pakai tiap hari, Ya. itu minimal saldonya 1 miliar minimal. Alhamdulillah. Nah, praktekin terus. Jadi Ya, beremes alat kelamin buat salaman. Ya. Kalau ketemu orang. Itu mah iya penting Pak Haji. Ya. Uang kan datang terus. Datang terus. Ya. Bener? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, cuma Pak Haji begini, saya kan punya hajat. Pas saya mau datang ke sini kan dapat uang transferan. Pas dari Bandung tuh kan ada warisan katanya keluarga, katanya saya juga tahu cuma katanya gitu ya. Ya. Ada yang mau beli 3 kali. Keluar lagi gak jadi-jadi terus dia katanya udah pergi ke orang pintar, kesurupan gak mau keluar tuh jinnya. Nyuruh tuh malam jam 10. Pas saya kesini jam 7 jam 10 malam telepon. Jinnya telepon. Enggak, orangnya itu Oh iya. Kirain jinnya telepon. Suruh dibantuin katanya dari Purwakarta tuh, bantu gimana supaya lolos nih yang di ujung Berung katanya. Apa tuh terminal mau dijual. Ya nantilah saya mau ke Pak Haji nih, mau ngomong kata saya mau suruh kelar gitu. Ya. Untuk Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Doain deh Pak Haji. Aku berdoa salah. Minta izin sama Pak Haji. Iya. Saya. Ibu bisa gak buat salaman sama orang? Wajib ibu remes dulu alat kelamin ibu. Orang yang belinya orang Cina nggak tahu Pak Haji dari mana orangnya. Siapapun, bu, saya dapat pasien yang hajatnya cair 500 miliar itu dari supir Grab. Iya. Jadi supir Grab salaman sama saya, bawa tamunya yang kakap-kakap ya. Kan dia bawa tamu, hampir tiap hari supir Grab bawa tamu. Orang itu aja. Nah, saya remes, mau ketemu Pak Haji, saya udah bawa tamu banyak tapi belum pernah ketemu Pak Haji. Kata staf saya, ya udah, saya minggir bentar, saya remes, saya kepal, saya salaman dibawa. Bawa yang kakap aja, yang nggak kakap jangan dibawa. Alhamdulillah dia ngobrol di parkiran Hotel Borobudur. Tapi Pak Haji soalnya gini, saya kan dari Purwakarta, kantornya kan di Bandung jauh. Sepanjang dari Purwakarta Bandung, ibu remes alat kelamin ibu. Iya. Remes. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah terima kasih sama ilmu dari Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Saipudin dari Tangerang, Pak Haji. dari Tangerang. Ya. Umur berapa? 27. 27 tahun. Di rumah tinggal sama siapa? Kontrak, Pak Haji. Kontrak sama siapa isi rumahnya? Sama istri. Sama istri. Istri juga ikut ke sini, Pak Haji. Di Istri bawah. ikut. Iya, sama anak juga. Anak. Ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, alhamdulillah saya kenal RDAY udah 1 bulan. Ini yang kedua kali. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pengen punya penghasilan
pengen punya penghasilan Pak Haji. Ya berapa penghasilannya? Ya kayak orang-orang yang di sini gitu yang udah sukses gitu Pak Haji. Emang kamu sekarang kegiatannya apa? Jualan, Yang dijual apa? jualan nasi uduk Pak Haji. Yang jual nasi uduk kamu atau istri kamu? Berdua. Hah? Berdua. Bagi dua, kamu jualan sendiri, istri jualan sendiri. Enggak, berdua aja sama istri gitu. Oh, dagangnya berdua. Ya. Dagangnya di mana? Di Tangerang, di Di mana? Cilongok, di Tangerang, di Cilongok Pak Haji. Lengkapnya di mana? Dagangnya, alamat lengkapnya di mana? Kampung Cilongok, Desa Sukamantri. Nah, itu yang dijual selain nasi uduk apa? Udah itu aja, sama paling kopi sama kuah gitu aja. Nah, jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari setelah asar sih sampai malam gitu. Dari habis asar sampai malam. Iya, Jadi nasi uduk, apalagi lauknya yang dijual? banyak sih. Apa? Atau ada tempe, tahu, jengkol gitu. Terus telur. Jadi nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk. Alhamdulillah dari kenal RDAY 1 bulan ini, alhamdulillah peningkatan omsetnya alhamdulillah meningkat Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Kamu praktekin ilmu RDAY apa? Sampai saya punya karyawan sekarang. Tepuk tangan. Tadinya nggak punya karyawan? Enggak sama sekali. Tadinya nggak punya karyawan? Iya. Cuman saya berdua aja sama istri. Berdua aja sama istri? Iya. Berarti ini kamu sekarang ke RDAY, malam ini kamu nggak dagang dong? Dagang, lagi jualan di sono, karyawan. Oh, karyawan? Iya. Oh, kamunya berobat ke sini? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Bos, kalau boleh nih bos, bos meraktekin ilmu RDAY apa? Kok bisa ada peningkatan kalau gue boleh tahu? Meraktekin ilmu RDAY apa bos? Bangun jam 00, itu pun saya jarang gitu, Pak Haji. Jarang. Mandi, ya, senyum saya. Terus habis itu baca Quran, itu pun satu hari itu paling banyak itu 1 juz Pak Haji. Sekarang alhamdulillah 1 bulan ini saya udah tamat, alhamdulillah. Udah katam? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Setelah kenal RDAY jadi lo sekarang udah katam? Iya. Dulu sebelum kenal RDAY nggak pernah katam? Hah? Belum. Belum pernah? Iya. Oh, terus apa lagi lo praktekin ilmu RDAY apa lagi bos? Kalau gue boleh tahu bos. Udah sih itu doang paling ya. Bisa gak lo praktekin ilmu RDAY gimmick-gimmick? Udah pernah belum jalanin gimmick-gimmicknya RDAY? Udah sih, cuman paling 1 kali 2 kali udahan gitu Pak Haji. Contohnya apa gimmick-gimmick yang mana? Pakai celana dalam, terus pakai celana dalam ditepuk-tepuk gitu ke ATM, ada uang masuk ke ATM rekening saya, ada uang masuk ke ATM rekening saya, udah gitu aja gitu. Terus pakai centong juga, tapi paling 1 kali 2 kali udahan gitu. Yang pokoknya itu doang yang apa pakai baca Quran. Ya, baca Quran pasti ya kerjain. Ini gimmick-gimmicknya nih juga manjur. Iya. Gimmick itu topping. Jadi kalau kamu nyuci beras pakai tangan kiri, ini berlaku semua. Kalau kamu nyuci beras pakai tangan kiri, itu kamu sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan lahap, yang makan enak, yang makan dibungkus. Belanjanya pada dibungkus. Terus jangan lupa di terakhir, untung bersih 1 hari 10 juta, untung bersih 1 hari 10 juta. 1. Ya. 2, kalau kamu dagang nasi uduk, kan kamu mau goreng tempe, tahu atau ayam, kamu mau tumbuk bumbunya. Nanti bumbunya kamu numbuk, ngomongnya sama kayak tadi ngaduk beras. Ya. Ketiga, terakhir, paksain biar nanti pelanggan kamu nggak diambil orang, kamu wajib copot celana dalam kamu, taruh di bawahnya meja. Udah itu juga. Udah? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Habis bulan kemarin itu dari sini saya copot taruh di meja juga, di bawah meja. Celana dalamnya? Iya. Wow, uang ini gimana? Bos, kalau gue boleh tahu itu dagang nasi uduk modalnya berapa kalau gue boleh tahu bos? 200.000. 200.000 Iya palingan kayak. Paling 200.000 sampai 300. dagang nasi uduk. Iya. Jadi itu bisa isi apa aja tuh dagang nasi uduk segitu tuh? Paling 7 lauk Pak Haji. Apa aja tuh? Telur paling ya, jengkol, tahu, tempe, terus pokoknya 7 macam aja, 7 macam itu. Nggak dikomplitin lagi? Belum. Kenapa? Atau atau modalnya Pak Haji. Ya udah, gue kasih modal 500.000 ya. Alhamdulillah. Gue kasih modal 500.000 ya. Nanti komplitin ya dagangannya ya. Tuh, Amin. 2, 3, 4, 5. Nih, pegang 500.000 maju nih. Nih, komplitin ya. Gak ngimpi lo kan? Dapat 500.000. Alhamdulillah. Ngimpi gak? Enggak. Nah, komplitin nih dagangannya ya. Ya, baca Quran jangan libur. Iya. Ya. Tepuk tangan dong. Wow. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Ya. Boleh. Apa satu lagi? Itu ATM saya pengen terisi uang miliaran gitu, gimana caranya gitu? Gampang. Kamu Di- ambil ATM-nya kamu, Iya. ATM kamu kan? Iya. Bukan ATM istri kamu kan? Iya. Nah, ini ATM-nya. Ini ATM-nya nih. Ya.
ditepok-tepok di lubang alat kelamin istri kamu, isi. Nanti Iya. dia ketawa. Ini benar. Iya benar Niro. Tapi istri saya kadang apa percaya nggak percaya kayak gitu sih. Oh nggak percaya. Jadi lu pinjam alat kelamin perempuan siapa dah? Tapi mudah-mudahan percaya sih ya. Percaya. ATM yang ditepuk-tepuk di alat kelamin wanita itu saldonya bisa nambah minimal 1 M bos. Amin. Iya tepuk-tepuk. Ini juga bisa kali Pak Haji pakai uang bibit kali ya. Iya. Buat manggil uang. Kalau udah pakai ATM lo aja, ATM Oh, lo iya. kan saldonya kosong. Iya. Nanti ngisi. Kalau punya gue penuh nih. Iya. Kalau ditepuk bisa pindah rekening. Boleh tuh Pak Haji ditukarkan gitu. Jangan. Nanti lo tepok. Ya, mana? Ajak Ya. ngomong ya. Ya. Jadi nanti bini lo suruh duduk, Ya. kakinya diangkat, Ya. dipegarin sambil ngomong. Ngomongnya gimana tuh Pak Haji? Hah? Ngomongnya gimana? Nanti lu sambil gini, lu Ya. mesti beli. Ketawa, jangan ketawa jadinya saya jadi ketawa. Nanti lu ambil ATM lo, Ya. nah bini lo suruh duduk, suruh jongkok, Ya. pahanya dibegarin, Ya. ini diketok-ketok di alat kelaminnya. Tapi lo wajib pakai kacamata las. Benar. Tiap hari itu Pak Haji? Hah? Tiap hari? Tiap hari. Oh iya. Aja ngomong, isi ya. Pasti terisi ya. Pasti terisi. Ibu dia ketawa. Ya dah, ya. Ya. Pantengin ya. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Lina, saya dari Sukabumi. Pertanyaan apa, Lin? Pertanyaan saya mengelola restoran di Jakarta udah 4 tahun hingga ke 5 tahun sekarang. Waktu awal buka omsetnya itu sampai puluhan juta. Nah setelah pandemi omsetnya itu anjlok sampai di Ya kan 1 semua juta. warung nggak ada yang buka pandemi. Enggak, setelahnya sampai saat ini. Oh iya kan Nah, udah banyak pesaing baru kayak Ya. Billy Saputra bikin restoran, si ini bikin Iya. restoran, gacoan banyak restoran. Iya. Wajar lah kita. Tapi kan ibu nggak lihat pesugihannya dia. Iya betul. Ya pakai dong bu sama pesugihan ibu juga. Gimana? Pakai ilmu RDAY. Iya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Datang. Semua restoran yang ada di luar pada sepi, pindah ke saya semua. Begitu. Pakai apa itu? Pakai Alat air. kelamin ibu dicuci dulu pakai belambir. Kampung RT bukan alat kelamin ibu, masukin ke dalam panci, kasih pandan 9 lembar, hajat ibu tulis pakai tisu, taruh, ibu aduk pakai centong keramat yang udah lama, yang udah bekas pakai. Iya. Alat kelamin nggak pakai celana dalam dong. Kalau celana Ya, dalam pakai diaduk bisa iya. jadi dodol. Jadi 9 kali. Dodol garis, Iya. bahan bakunya dari celana dalam Ja- saya. Jadi Pak Haji cebok terus diputer. Kamu cebokan alat kelamin kamu. Iya. Buka dulu rok lo, naikin roknya. Copot celana dalamnya. Iya terus. Ambil selang, kocor. Iya. Aku pakai baskom. Air cebokannya masukin ke dalam panci. Iya. Nih, panci masukin. Tapi jangan ada permen. Kasih pandan, tulis hajatnya, Iya. panasin kompornya kecil aja nggak usah gede. Ambil centong keramat, aduk. Sampai mendidih Pak Haji. Jangan, kompornya kecil aja. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Ulangin 99 kali. Berapa saya? Semua orang yang jualan pada sepi, semua orang yang jualan pada sepi, pindah ke saya, belanjanya ke saya. Itu. Nanti kan ini pada sepi. Iya. Tadi datang lagi kemari, gua kasih lagi UTK lagi. Apa Haji? Terus air itunya disiram apa enggak? Air yang bikin itu? Iya. Oh iya dong, dicampur pakai air 1 ember, dicawik-cawik di depan warungan dagangan lu. Itu orang yang pada jalan semua masuk tempat lu. Makan nggak pada bayar. Enggak mau. Itu berapa kali? Umur lu berapa? 40. Nggak sampai 40 hari. Kalau bisa lu sambil ngaduk, ada kata bilang untung bersih 1 hari 10 juta. Untung bersih 1 hari 10 juta. Begitu. Kalau restoran lo ada internetnya, di atasnya ini, di atas internetnya pakai celana dalam. Jadi orang yang masuk ke dalam restoran lo kena ngelewatin celana dalam lo, tadi pada puyeng.
Iya. Berarti itu setiap hari saya lakukan ya? Tiap hari, Iya. tiap hari, tiap hari. Jam berapa? Bebas, Bebas. berapa aja. Ya. Nih, dulu RDAY melakukan itu di bawah. Sekarang kita udah enggak. Tamu nggak pernah sepi, rame terus tiap hari. Ada dalamnya di atas. Ntar saya tengok ke atas. Pencerahan di bawah celana dalamnya Haji Dwi. Itu Pak Haji. Orang yang datang balik lagi, orang yang datang bawa temennya, orang yang datang bawa saudaranya, orang yang datang bawa pimpinannya, orang yang datang bawa anaknya. Ini dalamnya celana dalam. Ada bangsa 9.000 celana dalam. Makanya yang datang, orang nanya apa, nanyanya apa, saya jawabnya apa, cocok. Saya udah di selangkangannya saya. Gak ada nih orang nanya A, saya jawabnya A, ada gak? Gak ada. Coba lihat YouTube. Nanya A, saya jawabnya D. Manjur. Iya, siap. Orang nanyanya B, saya jawabnya G. Ngalor ngidul, manjur. Siap. Orang yang ngabulin bukan saya, Iya. yang ngabulin Allah. Betul. Saya tenang aja. Yang penting apa? Yakin. Pak Haji, itu berlaku bagi usaha lainnya juga bisa? Semua berlaku, Mbak. Iya. Mbak lihat nih yang datang ke RDAY. Pak Haji, saya sakit gigi udah 3 hari ini sampai bengkak. Gampang, Bos. Di mana-mana mah orang sakit gigi dikasih tahu obatnya sakit gigi apa. Saya enggak. Colek alat kelamin, tempelin di giginya. Sembuh. Siapa yang udah pernah praktekin? Sembuh gak? Gak berhari-hari. Langsung sembuh. Itu Siap. berarti detik. Colek alat kelamin, tempelin di gigi. Langsung sembuh. Tapi resikonya giginya langsung hancur. Yang kedua Pak Haji, Ya. insya Allah besok saya ingin menjemput anak yatim di bandara. Ya, paksain ya Bapak dan Ibu yang punya hajat. Paksain. Jemput anak yatim yang pulang umroh. Boleh langsung dari sini, jemputnya di sini, nunggu kira-kira jam 2 sampai sini jam 2 pagi. Iya kan dari sana kan jam 11 mendarat. Ngambil koper sejam berarti jam 12. Cium, ijab, taruhlah jam 1, nyampe sini jam 2. Nah besok saya di bandara dari habis maghrib. Boleh gak aku ngobrol sama Pak Haji di bandara besok? Boleh lah, kita ngobrol nanti di restoran. Naik apa Pak Haji? Terminal 3 ya Pak Haji? Hah? Naik apa? Kalau yang dari sini mau ke sana? Enggak, di sini ya udah di sini aja. Ibu nggak usah ke sana, di sini aja. Kalau ibu dibawa ke sana dari sini, mobilnya terlalu berat. Karena berat badan ibu tuh ada tete, ada nenek. Maksud saya, yang dari rumah boleh langsung ijabnya di kandang. Dari rumah boleh ijabnya langsung ke bandara. Nanti kalau dijab dari bandara, bapak dan ibu pulang, nggak usah kesini lagi. Kalau bapak dan ibu mau di sini, tahajud dulu, habis tahajud baru. Karena anak yatimnya kan nyampe di sini setelah tahajud. Dan yatimnya bawa bakat berkah luar biasa karena baru pulang umroh dan masih kecil. Kencingnya jadi masih dipegang. Ya, tadi gue lihat ya. Saya nggak tahu nih kalau yang udah tua-tua masih dipegangin apa enggak. Enggak. Masih Masih. Oh, masih. Gimana meganginnya? Palanya. Jadi kalau bapak dan ibu yang nggak punya hajat, nggak usah ijab di bandara, nggak usah ijab di RDAY kalau ibu nggak punya hajat. Tapi kalau hajat ibu ekstrim, paksain ke bandara, paksain ke RDAY ijab. Itu. Jam berapa Pak Haji? Hari Sabtu jam 11 malam. Berarti Jam 11 malam udah di bandara. udah di bandara karena pesawatnya mendaratnya jam 11. Kalau Pak Haji di bandara dari jam berapa? Ya saya pasti dari sore lah, dari jam 3 lah ya. Dan jam 3 kita di sana ada ngobrol. Karena banyak tamu-tamu yang pada pengen ngobrol, kita ngobrol. Di mana Pak Haji ngobrolnya? Pastilah di restoran yang ada bangkunya. Iya. Hah? Hah? Banyak. Restorannya di sana banyak lah, milih aja mana ibu mau. Nanti yang bayar, iya saya lah. Ibu makannya di restoran sana, nanti saya yang bayar. Bawa bonnya, Pak Haji di bonnya kumpulin bon. Setelah itu saya pulang. Ada lagi? Iya, yang ketiganya saya mau privat boleh sama Pak Haji? Bisa Kapan? lah, bonusnya privat dapat centong, Iya. dapat uang bibir. Iya. Kok gitu Pak Haji? Soalnya centongnya terbatas.
Kalau centongnya kita bawa nih, hari ini bawa sekarung, besok kita mau bawa ke bandara, dibagiin bonus, udah jauh-jauh kan, ada yang dari Lampung, Kalimantan, dia naik pesawat, terus terbangnya lagi dia besok pagi, hanya cuma mau ketemu anak yatim. Kasihan kan kalau gak ada centong. Nah besok kita kasih centong, gitu. Gak apa-apa lah ya, besok kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yasin dari Malang, Jawa Timur, Pak Haji. dari Malang, Jawa Timur. Ya, mau testimoni Pak Haji. Mau testimoni, Ya. yuk man, testimoni. Alhamdulillah untuk saat ini saya baru kali ini bisa hadir di RDAY. Tapi alhamdulillah setiap malam sejak mengenal YouTube-nya RDAY itu kami sudah berusaha bersama istri, dan sekarang juga saya kesini juga sama istri dan keluarga. Nah itu alhamdulillah dari apa yang telah kami dengarkan dari RDAY, sekarang kita jadi rajin sholat tahajud, bisa rajin baca Al-Quran, dan untuk yang mandinya itu kadang-kadang Sholat badiah qobliyah dikerjain nggak? alhamdulillah juga sudah kita laksanakan Pak. Jangan bolong ya. Iya, Pak. Nah sekarang kita tambahin sholat taubat wajib. Bisa gak sholat taubat wajib? 18 kali sholat taubat. Satu sholat taubat 2 rakaat 1 salam. Bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Kapan mulai mau sholat taubat? Nanti Pak Haji. Nanti Ya. setelah dipanggil sama Allah. Bukan Pak Haji. Setidaknya nanti setelah pulang dari sini atau nanti setelah ada acara ini Pak Haji. Habis acara ini ya, Iya, Pak Haji. cicil di masjid ya. Iya, Pak Haji. Sholat taubat ya, 18 kali ya. Itu langsung 18 kali Oh atau- enggak, 2 rakaat salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 1 sampai selesai. Diri lagi. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar sampai selesai. Sholat yang ketiga gitu sampai 18 kali. Iya Pak. Bisa? Insya Allah Pak. Berlaku semua. Ya. Saya mau minggu ini harus ada yang cair 10 miliar. Amin. Yang cair dapat hadiah plus bonus kita liburan ke Dubai. Amin. Mau? Mau Pak Haji. Paksain ya. Amin. Ya Pak Haji. Terus selanjutnya Pak Haji, di malam ini kita juga mau menyampaikan alhamdulillah kita punya anugerah Pak Haji. Karena saya juga Kan nanti kalau Bapak praktekin sholat taubat 18 kali kan cair 10 miliar. Utang Bapak berapa? utangnya itu karena pinjam di Ya total utangnya berapa? totalnya 40 juta Pak Haji. Berapa? 40. Nah, kan nanti cair 10 miliar. Amin. Bayar utangnya 40 juta. Nanti yang 9 miliar 60 juta balikin ke saya. Selesai. Bisa? Bisa Pak Haji. Paksain ya. Iya, Pak. Ini berlaku semuanya. Ya, terus ini Pak Haji, satu yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah sejak mendengarkan dari ilmunya RDAY itu kami juga sudah berusaha untuk sebisa mungkin, karena di ilmunya RDAY itu harus memakai centong sama uang bibit, karena Gak kami- usah, yang penting sholat taubat dulu. Oh gitu Pak Haji. Khusus yang privat wajib dapat centong sama dapat uang bibit. Bapak kan nggak privat. Iya, Pak. Nggak usah pakai itu. Bapak itu dulu taubat. Oh iya Pak Haji. Oke? Ya. Jadi uang bibit jangan disinggung-singgung dulu. Karena kan dapatnya gratis. Iya Pak Haji. Bapak itu dulu ya. Ya, ya. Ya. Yuk, Terima tepuk kasih, tangan Pak dong, Haji. luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nur Hayati Ningsih dari Nama Nur Hayati Ningsih. Nur Hayati. Ningsih. Mesti pakai Ningsih. Iya, Oh iya. ada tambahan. Kenapa nggak pakai Nur Hayati Nyangsang? Tambahan dari guru Pak Haji. Ya. Pak Haji, Ya. saya punya utang sekitar 500 juta. Ya. Pertama saya bikin rumah, pengen tinggal sama orang tua. Pas bertahun-tahun saya nurutin keinginan orang tua saya, pengen apapun saya turutin. Pas kemarin di Agustus, tepatnya tanggal 16, saya diusir Pak Haji Sama? sama orang tua saya. Alhamdulillah. Padahal saya berusaha ya untuk nurutin apa kemauan orang tua saya. Ya. Jadi malam itu saya nggak nawarin makan kakak saya. Jadi akibat fatal karena kalau dia tiap hari makan di rumah saya, terus dia selalu minta ongkos Pak Haji. Sedangkan posisinya saya lagi nggak ada uang Pak Haji. Nah sekarang pertanyaannya apa? Pak Haji, di tanggal 29 ini saya kan lagi jatuh tempo. Saya minta
tentuannya Hah? supaya lunas gitu, supaya saya bisa melunasi hutang saya. Lah ibu udah mempraktekin sholat tobat 18 kali belum? Oh, belum Pak Haji. Ya udah kerjain dulu. Nih, bisa? Insya Allah. Ah, insya Allah. Pasti. Pasti. Saya nggak mau ngomong insya Allah. Pasti. Pasti. Kalau sama Allah itu harus pasti. Kalau insya Allah antara kita sama kita, insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue dateng, insya Allah ya bos, arisan gue dateng. Tapi yang namanya cair 10 miliar pasti. Oh, pasti. Iya, Pasti, utang Pak Haji. lunas pasti. Ada lagi? Udah Pak Haji. Ya, bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Niko Patriano dari Gunung Putri Pak Haji. Niko dari Gunung Putri. Iya Pak Haji. Pertanyaannya apa Niko? Pertanyaannya di awal tahun nanti nih tahun 2025 saya dapat tawaran kerja Pak Haji. Ya. Di Purwakarta. Ya. Nah yang mau aku tanya itu maksudnya ambil atau jangan Pak Haji? Janganlah, nanti kamu jauh. Jangan. Udah aja kamu praktekin ilmu RDAY yang sholat 18 kali sholat tobat tanpa kerja, Iya. tanpa dagang, tanpa cair 10 miliar setiap bulan. Karena di Al-Quran ayatnya kan yang di surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu tulisannya orang yang mohon ampun kepadaku, kata Allah bahasanya. Kalau diterjemahin orang yang mohon ampun sama Allah akan aku lipat gandakan hartanya. Amin. Itu nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis, nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis. Cuman mohon ampun. Nah maksud saya, coba lu praktekin ilmu ini, mumpung masih baru. Iya Pak Haji. Allah jamin lu dapat 10 miliar per bulan. Nah gue ikutan dah main pinggiran, gue kasih bonus 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya namanya Dunarso dari Brebes. Saya sejak kenal RDAY dari mulai bulan Agustus. ya. Setelah saya praktekkan 4 hari, tahu-tahu ada keanehan yang tidak terduga termasuknya. Yaitu teman saya yang dulu satu kelas tahun 87 itu bisa nyari alamat orang tuaku. Gitu. Maksudnya gimana Pak? Teman saya setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY baru 4 hari itu teman saya yang dulu satu kelas itu datang ngelacak ke rumah orang tua saya, tapi orang tua saya udah almarhum. Terus nanya sama anak adikku, sekarang ada di Bekasi. Terus ngasih nomor WA gitu kan. Dan sekarang jadi nyambung gitu Pak. Dan dia waktu saya mempraktekin sholat malam mandi Pisarui Pandan bilangnya angker banget gitu Pak. Nah, alhamdulillah sekarang dia lebih tekun daripada saya Pak. Saya udah menjalanin gitu dari bulan Agustus Pak gitu. Sekarang Bapak mau testimoni atau menanya? Ya yang saya tanyakan itu ya belum ada belum terkabulan yang secara ini mengejutkan. Apa yang harus kita rubah atau yang perbaiki gitu? Nggak boleh berharap. Bapak kan berharap dengan mempraktekin ilmu RDAY, berharap terkabul. Nggak boleh, pasti terkabul. Nggak ada kata berharap. Pak, tadi malam kita baru kasih sayembara. Ada tamu RDAY kan tadi yang udah mempraktekin di masjid 18 kali. Kan ada yang cair tuh 100 juta. Kan tadi saya kasih bonus tuh, 10 juta. Amin. Nah Bapak praktekin dulu, tapi nggak boleh berharap. Kebanyakan kita kan berharap. Iya. Nggak boleh bos. Jadi berharap itu sama juga menghina Allah. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Orang yang suka berharap, khawatir, takut, komen, mikir, ngeluh, sama juga menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan mengolok-ngolok Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan kita khawatir itu udah menghina Allah bos. Ilmunya RDAY di luaran sana mah nggak apaan sih tuh? Udahlah, nggak level. Kita udah levelnya tingkat tinggi bos. Nah jadi Bapak nggak boleh berharap. Ya terima kasih. Taunya dari mana Pak Haji? Kalau Bapak sholat kan ada bacaan sholat. Wanasuki
wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Artinya apa? Mati hidupku hanya Hidup dan matiku saya serahkan semuanya padamu ya Allah. Iya, jadi Bapak buat apa berharap? Semuanya udah kita kasih buat Allah. Kalau berharap mah berarti Bapak sama juga dong menghina Allah. Setuju gak? Ini kita, makanya saya bilang sama teman-teman, kita mau buka sayembara secepatnya. Saya maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Saya main pinggiran aja deh, saya ikut yang 1 miliar aja. Allah yang kabulin yang 10 miliar. Nah Bapak coba praktekin. Bisa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.